Adapun tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah perekonomian internasional. Adapun pembahasan pertama saya yaitu mengenai hubungan bilateral, di mana perjanjian bilateral merupakan perjanjian antara dua negara untuk mengatur kebijakan kedua belah pihak, di mana perjanjian ini bersifat tertutup, yang artinya tidak ada negara lain yang berhak untuk ikut campur dalam perjanjian tersebut. Pembahasan selanjutnya itu tujuan kerjasama bilateral, di mana tujuan dari kerjasama bilateral adalah memajukan kedua negara yang menjalin kerjasama. Adapun tujuan yang lebih spesifik yaitu untuk memasarkan produk suatu negara ke negara lain. Yang kedua yaitu mendapatkan bahan kebutuhan yang diperbolehkan apabila di negara sendiri tidak memproduksinya. Yang ketiga yaitu untuk memperoleh investor untuk memajukan perekonomian suatu negara. Yang terakhir yaitu untuk menjalin persahabatan dengan negara lain, yaitu biasa disebut dengan mempererat hubungan dengan negara lain. Kemudian manfaat kerjasama bilateral. Manfaatnya itu sendiri antara lain untuk memasarkan produk yang dibuat lokal oleh suatu negara, di mana kerjasama antara negara ini bisa menjadi ajang promosi untuk memperkenalkan produk lokal dari dalam negeri supaya dikenal oleh masyarakat yang lebih luas. Contohnya itu sendiri yaitu misalnya hubungan bilateral Indonesia dan Inggris, di mana Inggris ini merupakan salah satu negara monarki dari benua Eropa. Hubungan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Inggris banyak terjadi dalam bidang pendidikan dan ekonomi, di mana pada bidang pendidikan yaitu dengan banyaknya pertukaran pelajar di antara kedua negara ini. Pada bidang ekonomi sendiri, Inggris dan Indonesia banyak memiliki kegiatan ekspor dan impor. Selain itu pula terjadi investasi dari negara Inggris untuk Indonesia. Pembahasan selanjutnya yaitu kurs, di mana kurs ini dapat juga diartikan sebagai sebuah perjanjian yang dikenal dengan nilai tukar mata uang terhadap pembayaran saat sekarang atau di masa depan antara dua mata uang negara yang berbeda, di mana kurs atau nilai tukar ini juga dikenal sebagai rasio pertukaran antara dua mata uang yang berbeda negara. Dengan kata lain, kurs ini dapat diartikan sebagai harga satu unit mata uang asing yang dinyatakan dalam mata uang domestik. Bagian selanjutnya yaitu sistem kurs, di mana sistem kurs ini ada beberapa, yaitu yang pertama misalkan sistem kurs tetap, di mana sistem kurs tetap ini merupakan sistem nilai tukar di mana pemegang otoritas moneter ini memiliki otoritas moneter tertinggi suatu negara yang menetapkan nilai tukar dalam negeri terhadap negara lain yang ditetapkan dalam tingkat tertentu tanpa melihat aktivitas penawaran permintaan di pasar. Yang kedua yaitu sistem kurs bebas atau yang mengembang. Dalam sistem ini besarnya nilai tukar yang diserahkan kepada mekanisme pasar tanpa campur tangan pemerintah. Tinggi dan rendah dari mata uang ditentukan oleh tingkat permintaan dan penawaran mata uang itu sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu sistem tingkat mengambang terkendali, di mana kombinasi dari sistem di atas, yang dimana nilai tukar dapat bergerak bebas, naik atau turun, tetapi pemerintah akan melakukan intervensi untuk menghindari gejolak yang terlalu tajam. Pemerintah melakukan investasi untuk mengintervensi ketika harga mencapai batas tertentu, misalnya 5% di atas atau di bawah tingkat keseimbangan. Kemudian jenis-jenis kurs, ada beberapa jenis kurs, yaitu yang pertama selling rate atau kurs jual, yang dimana kurs jual ini kurs yang ditentukan oleh suatu bank untuk penjualan valuta asing tertentu pada saat tertentu. Yang kedua middle rate atau kurs tengah, dimana kurs ini antara kurs jual dan kurs beli valuta asing terhadap mata uang nasional yang ditetapkan oleh bank sentral pada suatu saat tertentu. Yang ketiga yaitu buying rate atau kurs beli, di mana kurs yang ditentukan oleh suatu bank untuk pembelian valuta asing tertentu pada saat tertentu. Kemudian yang terakhir yaitu flat rate atau kurs flat, yang merupakan kurs yang berlaku dalam transaksi jual beli banknotes dan travel highway, di mana dalam kurs tersebut sudah diperhitungkan promosi dan biaya lainnya. Pembahasan selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar, di mana ada beberapa, yaitu kebijakan pemerintah. Yang kedua tingkat inflasi, yang kemudian ketiga yaitu perbedaan tingkat suku bunga, dan yang selanjutnya yaitu aktivitas neraca pembayaran. Bagian selanjutnya yaitu tingkat pendapatan relatif, ya, dan yang terakhir yaitu ekspektasi. Kemudian pembahasan selanjutnya lagi yaitu ekspor dan impor, di mana ekspor dan impor ini sangat penting bagi suatu negara dan berkaitan erat dengan kegiatan ekonomi negara. Secara singkatnya yaitu ekspor adalah kegiatan menjual barang ke luar negeri, sedangkan impor adalah pembelian barang dari luar negeri sesuai dengan ketentuan dan berlakunya. Kemudian sistem tarif dalam ekspor dan impor yaitu sistem
tarif ekspor impor yang dimaksud adalah tarif bunga, yang dimana pengenaan suatu tarif untuk satu jenis barang atau komoditi yang besarnya berlaku sama untuk impor komoditi tersebut dari negara mana saja tanpa terkecuali. Yang kedua yaitu tarif umum dan konvensional, di mana dikenal juga dengan istilah berganda. Yang ketiga yaitu tarif preferensi, di mana tarif ini yang ditentukan oleh lembaga tarif internasional yang biasa disebut dengan GATT yang presentasinya diturunkan. Kemudian pajak ekspor dan impor. Pajak ekspor dan impor yaitu pajak yang dikenakan pemerintah yang kegiatan-kegiatan ekspor. Objek pajak ekspor adalah barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak atau JKP. Untuk JKP itu sendiri, pajak ekspor dikenakan pada setiap penyerahan JKP dan dari satu pihak kepada pihak lain di luar negeri pabean. Pajak dalam rangka impor atau biasa disebut dengan PDRI adalah sejumlah pungutan biaya masuk yang diterapkan pemerintah terhadap barang impor. Pungutan tersebut terdiri dari pajak pertambahan nilai, PPN atau pajak penghasilan. Kemudian pembahasan selanjutnya itu dumping. Dumping adalah kegiatan politik dagang yang menetapkan harga jual di luar negeri lebih rendah dari harga normal, di mana tujuan dumping ini sendiri yaitu untuk meningkatkan pangsa pasar dari luar negeri dengan mematikan pesaing. Kemudian materi selanjutnya yaitu obor atau biasa disebut dengan One Belt One Road, di mana One Belt One Road atau biasa disebut obor ini merupakan suatu kebijakan inovatif pemerintahan Tiongkok untuk membangun jalur perdagangan dan ekonomi baru yang menghubungkan Asia hingga Eropa. One Belt mengacu pada revitalisasi ekonomi Road Economic Belt atau root perdagangan yang melalui jalur sutra. Adapun tujuan obornya itu untuk mengatasi kondisi ekonomi jangka pendek yang menekannya sehingga perlu dicarikan jalan keluar yang berakar dari industrinya yang over competitive. Kemudian konsep obor atau One Belt One Road sendiri merupakan sebuah konsep yang diadaptasi dari kejayaan di masa lalu, di mana konsep tersebut sama halnya dalam konsep jalur sutra kuno yang berasal dari peradaban Tiongkok pada masa dinasti Han. Kemudian faktor utama untuk pembangunan obor. Ada beberapa faktor sebenarnya yang untuk membangun jalur ini dengan memperkuat. Yang pertama, memperkuat komunikasi kebijakan yang dapat membantu memberikan lampu hijau bagi kerjasama ekonomi. Yang kedua, memperkuat koneksi jalan atau infrastruktur dengan gagasan membentuk koridor transportasi yang besar dari Pasifik ke Laut Baltik dan dari Asia Tengah ke Lautan Hindia. Kemudian secara bertahap membangun jaringan koneksi transportasi antara Asia Timur, Asia Barat, dan Asia Selatan. Yang selanjutnya itu memperkuat fasilitas perdagangan dengan lebih fokus pada penghapusan halangan dagang. Yang selanjutnya itu memperkuat kerjasama keuangan dengan perhatian khusus penyelesaian mata uang yang dapat mengurangi biaya transaksi dan mengurangi resiko finansial sambil meningkatkan ekonomi kompetitif. Dan yang terakhir itu memperkuat hubungan people to people. Adapun kelebihan dan tantangan realisasi obor, di mana kelebihan program itu sendiri misalkan menyediakan dana yang besar bagi anggotanya, di mana manfaatnya yang dapat diambil Indonesia dari adanya sistem obor adalah sebagai pengembangan industri dan investasi asing serta pembangunan infrastruktur. Adapun tantangannya itu sendiri adalah dalam merealisasikan obor atau One Belt One Road sendiri tentunya memiliki banyak tantangan dan hambatan. Salah satunya adalah permasalahan eksternal yang bersifat politik. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu Indonesia dalam perdagangan internasional, di mana definisi perdagangan internasional. Perdagangan internasional itu sendiri adalah perdagangan antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama, di mana perdagangan ini merupakan salah satu bentuk kerjasama ekonomi. Kemudian ada beberapa manfaat dari perdagangan internasional adalah sebagai sumber devisa negara yang mampu menjaga stabilitas harga pasar. Selain itu juga perdagangan internasional juga mampu memperluas lapangan kerja dan memungkinkan suatu negara untuk memperoleh barang atau jasa yang tidak dapat dihasilkan sendiri, di mana faktor-faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional.
Ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional, yaitu penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua yaitu perbedaan kekayaan sumber daya alam. Yang ketiga yaitu perbedaan selera. Yang keempat, perbedaan iklim. Yang kelima, keinginan memperluas pasar dan menambah keuntungan. Adapun yang terakhir yaitu kelebihan atau kekurangan produk dalam suatu negara. Di sini, perkembangan perdagangan internasional. Dalam dekade terakhir ini, perdagangan internasional sebagai salah satu bagian dari kegiatan ekonomi atau kegiatan bisnis menunjukkan perkembangan yang cukup pesat, di mana di era meningkatnya perhatian dunia usaha pada kegiatan bisnis internasional yang menjadikan perdagangan dalam ini bertransformasi atau berubah menjadi perdagangan global, yang dimana seluruh dunia menjadi pasar global. Dalam hal ini, teknologi menyebar di seluruh dunia. Ekspansi perdagangan dunia merupakan unsur inti dari globalisasi. Adapun materi selanjutnya yaitu TKI dan devisi negara, di mana hadirnya tenaga kerja dunia berbondong-bondong meninggalkan negaranya untuk mengisi pekerjaan di negara lain yang menawarkan upah lebih tinggi. Para buruh yang mempunyai nilai jual tinggi tentu akan mempunyai peluang yang cukup besar dalam mencapai upah yang lebih tinggi. Globalisasi tidak hanya menyebabkan perputaran investasi dan informasi secara cepat saja, juga menyangkut kepada masalah tenaga kerja. Tenaga kerja dalam undang-undang tersebut menyempurnakan pengertian tenaga kerja dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang pokok-pokok tenaga kerja, yang memberikan pengertian tenaga kerja adalah setiap orang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna untuk menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ada beberapa macam TKI. Adapun TKI yang pergi bekerja di negara lain antara dua macam yang dilihat dari skill atau kemampuan mereka, yaitu yang pertama, TKI yang bekerja di luar negeri yang memang memiliki skill di bidang tertentu. Misalnya contohnya itu orang yang bekerja di perusahaan asing di luar negeri. Yang kedua, TKI yang dikenal sebagai TKI non-skill, yaitu TKI yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga maupun pengasuh anak, yang dimana TKI non-skill ini berkontribusi lebih banyak dibanding dengan yang mempunyai skill. Mereka berkontribusi lebih banyak sebesar 90% dari permintaan pasar di luar negeri. Adapun peran TKI dalam meningkatkan devisa negara. TKI atau tenaga kerja Indonesia adalah sebutan bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja atau jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Semakin banyak TKI menghasilkan upah dan mengirimnya ke Indonesia, semakin besar juga kontribusi mereka terhadap naiknya devisa negara. Semakin besarnya juga pertumbuhan devisa negara, maka berimbas pada tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jumlah TKI di luar negeri mencapai Adapun model-model kebijakan luar negeri, yang dimana model kebijakan luar negeri yang pertama yaitu model kebijakan luar negeri yang dipengaruhi rational choice theory. Model kebijakan luar negeri yang mendapat pengaruh kuat dari literatur kebijakan publik adalah teori rasional atau rational choice theory. Yang model kebijakan luar negeri yang kedua yaitu model birokratik politik model, yang sangat meragukan klaim dari kaum neorealis bahwa negara yang diwakili pemerintah selalu bertindak sebagai unitary actor dan selalu berprioritas pada pencapaian kepentingan nasional. Teori yang terakhir yaitu teori polyheuristik dalam kebijakan luar negeri, di mana teori polyheuristik ini pengambilan keputusannya dikembangkan sebagai alternatif atau untuk kedua model aktor rasional klasik. Awalnya dikembangkan pada 1940-an dan pengembalian keputusan cybernetik. Adapun fungsi umum kebijakan luar negeri.
Secara analistik, kebijakan luar negeri melayani fungsi politik tertentu untuk negara dan fungsi yang paling umum. Yang pertama itu melindungi keamanan nasional, misalnya dengan mengembangkan kekuatan militer dan masuk ke analisis keamanan dengan negara lain. Yang kedua, menjaga dan meningkatkan kekuatan ekonomi nasional dan kesejahteraan. Yang ketiga, membina pembangunan daerah strategis penting dan negara melalui bantuan pembangunan bilateral dan multilateral. Yang keempat yaitu mendukung martabat manusia melalui bantuan kemanusiaan dan hak asasi manusia strategis. Yang terakhir yaitu mengidentifikasi fungsi-fungsi politik luar negeri tidak berarti bahwa negara gagal mencapai tujuan lainnya. Adapun tujuan kebijakan luar negeri terdapat ada 3 tujuan dalam kebijakan luar negeri. Yang pertama, tujuan kepentingan dan nilai inti. Kepentingan dan nilai inti ini dapat digambarkan sebagai sejenis kepentingan untuk mencapai kebanyakan orang bersedia melakukan pengorbanan yang sebesar-besarnya. Yang kedua, tujuan jangka menengah, di mana terdapat beberapa tujuan jangka menengah, yaitu mencakup usaha pemerintah memenuhi tuntutan dan kebutuhan perbaikan ekonomi melalui tindakan internasional. Tujuan yang terakhir yaitu tujuan jangka panjang, di mana tujuan jangka panjang adalah rencana, impian, pandangan mengenai organisasi politik atau ideologi terakhir sistem internasional, aturan yang mengatur hubungan dalam sistem itu dan peran negara tersebut tertentu di dalamnya. Pembahasan selanjutnya yaitu Organization of Petroleum Exporting Countries atau OPEC, di mana sejarah OPEC ini merupakan singkatan dari Organization of Petroleum Exporting Countries, di mana negara-negara yang menjadi anggota OPEC ini merupakan negara yang melakukan ekspor minyak bumi, di mana OPEC ini berdiri pada tanggal 14 September tahun 1961 di Baghdad, Irak. Pada awal dibentuknya itu sudah menjadi kesepakatan bahwa OPEC ini mempunyai tujuan untuk menjaga kestabilan harga minyak internasional untuk kepentingan negara-negara yang menjadi anggotanya. Venezuela ini merupakan sebuah negara yang pertama menjadi pemrakarsa pembentukan dari organisasi OPEC dengan mendekati Iran, Gabon, Libya, Kuwait serta Saudi Arabia di tahun 1949, yang dimana tujuan OPEC ini didirikan dengan tujuan agar tujuan ekonomi yaitu mempertahankan harga minyak dan menentukan harga sehingga menguntungkan negara-negara produsen. Yang kedua, tujuan politik yaitu mengatur hubungan dengan perusahaan, misalkan saja perusahaan minyak asing atau pemerintah negara, kemudian negara konsumen. Adapun struktur organisasi dan manajemen OPEC. Sesuai dengan status OPEC pasal 9, organisasi OPEC terdiri dari yang pertama, konferensi adalah organ tertinggi yang bertemu 2 kali dalam setahun, tetapi pertemuan ekstra OPEC dapat dilaksanakan jika diperlukan. Yang kedua, Dewan Gubernur. Dewan Gubernur terdiri dari gubernur yang dipilih oleh masing-masing anggota OPEC yang untuk duduk dalam dewan yang bersidang sedikitnya 2 kali setahun. Yang terakhir yaitu sekretariat, di mana pelaksanaan eksekutif organisasi sesuai dengan status dan pengarahan dari Dewan Gubernur. Adapun peran Indonesia terhadap OPEC, di mana sejak menjadi anggota OPEC tahun 1962, Indonesia ikut berperan aktif dalam
penentuan arah dan kebijakan OPEC, khususnya dalam rangka menstabilisasi jumlah produksi dan harga minyak pasar internasional. Indonesia tidak sedikit mendapat keuntungan sebagai anggota OPEC. Kira-kira itulah beberapa pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dengan ucapan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.